Halo semuanya, apa kabar? Apakah semuanya sehat-sehat? Dan apakah kalian sudah menerima rapot akhir semester kalian? Semoga hasilnya bagus ya. Selain kalian sehat, dapat nilai bagus, ya itulah hasil dari kerja keras kalian. Nah, di video kali ini aku akan bahas tentang besaran-besaran dalam astronomi. Ini sempat aku singgung di video tentang paralaks bintang. Jadi di video itu aku sadar kemudian, oh sepertinya sebelum kita lanjut banyak membahas tentang astronomi, sebaiknya kita bahas tentang besaran-besarannya dalam astronomi. Apakah itu beda dalam besaran fisika yang kalian pelajari di sekolah ya. Oke, sebelumnya kita ke apa itu dulu astronomi. Ya, astronomi itu sains mempelajari alam semesta dan benda langit seperti bintang, planet, dan galaksi. Ya, jadi alam semesta dan isinya. Isinya bisa bintang, planet, galaksi, dan objek-objek atau sistem lainnya. Nah, karena ini sains astronomi, jadi sering membahas tentang how, bagaimana sesuatu terjadi, how nature works, bagaimana misalnya ya, bagaimana planet mengorbit bintang, mengapa bintang yang kita lihat di langit berkerlip, bagaimana kita selalu melihat wajah bulan yang sama, dan lain sebagainya. Ya, banyak pertanyaan bagaimana dan mengapa yang kita lihat di langit itu kemudian dijawab dalam astronomi secara ilmunya, ya. Bagaimana ilmu fisika yang bekerja sehingga itu terjadi, ya. Kenapa kita melihat bintang terbit di timur dan terbenam di barat, dan banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kalian sendiri bisa tulis di komentar ya. Nah, ini saya sendiri masih sering ditanyakan, wah itu gimana ya melihat dari rasi-rasi bintang kemudian ke perilaku manusianya. Nah, saya masih sering ditanya seperti itu. Jadi, astronomi itu berbeda dengan astrologi. Ya. Astrologi ini ilmu juga sebenarnya ya, saya kurang tahu jelas detail ilmunya. Dia pseudoscience ya, tidak sains sepenuhnya. Jadi mungkin melihat pola-pola dari apa yang terjadi pada manusia itu dikaitkan dengan apa yang terjadi di benda-benda langit. Tapi that is not astronomy ya. Astronomi yang kita pelajari adalah mengetahui bagaimana sesuatu yang terjadi di langit itu terjadi, ya. Beda dengan astrologi yang melihat pola-pola perilaku manusia dan dikaitkan dengan benda langit. Oke. Kemudian di kelas 7, biasanya di kelas 1 SMP, dan kemudian diulang lagi biasanya di kelas 1 SMA, kalian akan pertama kali dikenalkan dengan besaran, ada besaran pokok, ada besaran turunan, ya. Nah, untuk besaran pokok, itu adalah besaran dasar yang digunakan untuk menetapkan besaran lain. Dalam hal ini adalah maksudnya yang itu tadi, besaran turunan. Contohnya apa? Misal kecepatan ya. Kecepatan atau laju itu dua hal yang berbeda, tapi secara satuan sama, yaitu satuan panjang yang dibagi dengan satuan waktu. Ya. Contohnya adalah meter per second atau kilometer per jam. Ya. Itu dua satuan yang sering digunakan untuk menyatakan kecepatan atau laju. Ya. Itu dengan menggabungkan dua besaran pokok lain ya,
yang digabungkan secara matematis dalam hal ini dibagi ya, banyak sekali nanti contohnya. Nah, di sini saya akan berfokus pada besaran pokok. Ada 7 ya, panjang, massa, waktu, temperatur, kuat arus, jumlah zat, dan intensitas cahaya. Nah, karena ini video yang berfokus pada besaran-besaran dalam astronomi, ya, khususnya besaran pokoknya, mungkin nanti akan ada sedikit nyerempet ke besaran turunan, ya. Nah, ini untuk kuat arus, jumlah zat, dan intensitas cahaya tidak saya bahas. Saya akan berfokus pada satuan atau besaran panjang, massa, waktu, dan temperatur yang sering digunakan dalam astronomi. Ya, saya buatkan dalam tabel seperti ini ya, karena tadi saya sudah bilang saya akan berfokus pada 4 besaran panjang, massa, waktu, dan temperatur. Nah, ada satuan internasional yang hampir digunakan di seluruh negara, ya. Yaitu untuk panjang, ya, ada definisinya sendiri, 1 meter itu berapa, untuk massa 1 kilogramnya itu berapa, untuk waktu 1 second atau kita lebih kenal sebagai detik ya dalam bahasa Indonesia, dan temperatur itu Kelvin. Ya, satuan-satuan internasional untuk besaran pokok. Untuk definisinya ada, tapi saya tidak bahas di sini. Saya akan berlanjut ke kolom selanjutnya, satuan lainnya. Jadi untuk besaran panjang ini kan tidak melulu harus dinyatakan dalam meter. Kita gunakan sebagaimana seharusnya ya. Bagaimana bendanya apa, kita sesuaikan satuan yang seharusnya kita gunakan ya. Satuan lainnya bisa kilometer, sentimeter, milimeter, dan lain-lain. Ya, sebenarnya ini kan prefix ya, kilo, senti, dan mili ini bisa sebenarnya digunakan untuk satuan lainnya di besaran lainnya. Maksud saya seperti ini. Nah, massa, satuan SI-nya kilogram. Satuan lainnya bisa gram. Bisa juga loh dinyatakan dalam sentigram, miligram, desigram, dan lain-lain. Gitu ya. Hanya kata depan ya kalau dalam bahasa Indonesia. Dan konversinya hampir serupa. Oke. Saya sering juga menekankan ketika mengajar ya, kalau satuan SI-nya panjang itu meter, dan untuk satuan SI massa itu adalah kilogram. Ya, jangan dibalik, untuk satuan SI panjang kilometer dan satuan SI massa itu gram ya. No. Perhatikan baik-baik, satuan SI untuk panjang adalah meter dan satuan SI untuk massa adalah kilogram. Satuan lainnya untuk massa bisa gram, ton, ons ya. Konversinya ada tersendiri. Saya tidak jelaskan sekali lagi, saya akan berfokus nanti di dalam satuan astronominya. Satuan-satuan yang sering digunakan dalam astronomi. Waktu, ya, waktu satuan SI-nya seconds, tapi menyatakan waktu bisa juga dengan jam, menit, hari, bulan, tahun. Ini sering ya dalam sehari-hari. Jadi kan tidak mungkin menyatakan kamu belajar 1 hari berapa. Oh, saya 1 hari belajar 8.000 seconds. Ya, itu berapa lama? Kan agak sulit ya. Jadi bisa menggunakan satuan lainnya yang lebih terbayang. Ya, bisa jam atau menit gitu. Umur adik kamu berapa? Berapa puluh ribu seconds, itu kan orang susah membayangkannya, bisa menyatakan dengan bulan atau tahun. Ya, tergantung dengan objek yang dibahas apa. Kemudian satuan lainnya untuk temperatur, kan tadi satuan SI-nya Kelvin. Nah, untuk kita sendiri di Indonesia sering menggunakan Celsius. Ya, lebih terbayang dong
suhu hari ini 31 derajat Celcius, misal, lumayan panas. Suhu di Lembang itu misalnya 12 derajat Celcius, cukup dingin ketimbang suhu di kota Bandung, misalnya gitu ya. Nah, tapi untuk beberapa negara tidak memilih untuk menggunakan Celcius, tetapi menggunakan Fahrenheit ya. Saya sendiri sebenarnya kurang kebayang gitu, karena seringnya menggunakan Celcius ya. Kalau saya lihat Instagram story dari influencer yang tinggal di Amerika, hari ini 100 derajat. Saya nggak kebayang 100 derajat, karena yang di otak saya adalah 100 derajat Celcius yang mana air mendidih gitu ya. Padahal maksudnya adalah 100 derajat Fahrenheit ya. Kalau ini sering digunakan di negara UK atau Amerika. Ya. Nah, untuk satuan lainnya dalam temperatur Celcius, Fahrenheit dan Reaumur, konversinya ada di video saya yang lain. Ya, sudah pernah saya bahas. Nah, sekarang kita lanjut ke satuan dalam astronomi. Ya, sekali lagi, kenapa ini dibedakan? Ya, saya sempat singgung juga tadi, tergantung objeknya apa. Ya, tergantung objeknya apa. Seperti tadi ya, mau menyatakan saya belajar 8.000 second sehari. Aduh, itu berapa lama kan nggak kebayang ya. Astronomi ini belajar dari hal yang terkecil hingga hal yang terbesar. Terkecil misalnya dari panjang gelombang sinar ya. Satuannya ini mungkin saya tambahkan sendiri nanometer gitu ya. Ada juga nanometer untuk menyatakan panjang gelombang cahaya. Tapi ya ini satuan yang masih agak umum gitu ya, jadi saya tidak tambahkan masuk dalam tabel ini karena ini umum, tidak hanya astronomi saja, mungkin yang belajar tentang nanopartikel ya di lab sering juga menggunakan satuan nanometer, yaitu 10⁻⁹ meter ya. Ini masih umum. Tapi misalnya satuan astronomi, parsec, dan tahun cahaya ini mungkin sedikit tidak umum, makanya ada pembahasannya sendiri di sini. Oke, sudah saya buatkan kolom tersendiri di sini, dan saya akan bahas satu persatu. Mulai dari yang sederhana dulu ini ya. Dalam astronomi untuk menyatakan temperatur, paling sering menggunakan satuan yang sama dengan satuan SI, Kelvin. Ya. Temperatur bintang berapa Kelvin gitu ya. Masih sama dan masih umum ya. Nanti biasa digunakan untuk menyatakan klasifikasi temperatur bintang ya. Mungkin nanti juga akan ada pembahasannya tersendiri, tapi secara satuan ini masih sama dengan satuan SI, jadi masih kebayang ya. Oke, selanjutnya adalah yang simple lainnya dalam astronomi, waktu ya, untuk konversi jam, menit, hari, bulan, tahun ini juga masih terpakai ya, tapi masih terbayang ya. 1 jam adalah 3.600 detik ya. 1 menit adalah 60 detik dan 1 hari adalah 24 jam. Itu masih common kalian dengar. 1 bulan ada 30 hari, dan 1 tahun ada 365 seperempat hari. Ya, itu masih sering kalian dengar. Nah, satuan dalam astronomi lainnya yang untuk digunakan untuk menyatakan waktu lainnya adalah tahun. Ya. Tapi di sini dalam konteks-konteks tertentu, misalnya dalam hal usia tata surya, usia bumi lah yang paling gampang ya, usia bumi, usia tata surya, usia galaksi, ataupun usia alam semesta ini.
Kapan pertama kali alam semesta ini terbentuk? Nah, itu satuan yang sering digunakan adalah miliar tahun, atau sering disingkatnya dengan gigayear. Gigayear. Nah, ini juga prefix yang sering digunakan untuk besaran lainnya, misalnya panjang dan massa, ya. Giga, yang artinya 10 pangkat 9, alias miliar itu tadi. Ya. Jadi miliar tahun, gigayear, atau sering disingkat dengan GYR, 10 pangkat 9 tahun. Ya. Waktu sering dinyatakan dengan gigayear, ya, atau 10 pangkat 9 tahun, 10 pangkat 9 year, where 1 year adalah, tadi singkat kata adalah 365 seperempat hari, ya, biar konsisten deh, bahasa Inggris, year and days, ya. 1 year adalah 365 seperempat hari. Jadi kalau mau tahu ini berapa hari, ya tinggal kalian kalikan 1 gigayear adalah 10 pangkat 9 year, atau 365,25 kali 10 pangkat 9 hari. Mau tahu berapa detiknya, ya tinggal kalian konversi lagi. Berarti karena 1 harinya adalah 24 jam, 24 hour, atau 24 kali 3.600 second. Jadi 1 gigayear itu berapa detik, tinggal kalian kalikan lagi. 365,25 kali 10 pangkat 9 kali 24 kali 3.600 second. Ya, itu konversinya. Untuk angkanya seberapa, silahkan kalian kalikan. Ya, bisa kalian gunakan kalkulator saintifik. Kalau kalian punya fisiknya, ya bisa digunakan juga. Tapi karena saya sharing screen, ya saya gunakan ini 365,25 kali 24 kali 3.600 dikali lagi dengan 10 pangkat 9. Itu dia. 3,2 kali 10 pangkat 16 detik. 0,2 kali 10 pangkat 16 detik. Itu dia 1 gigayear. Ya. 3,2 kali 10 pangkat 16 detik. Oke, itu dia satuan astronomi yang sering digunakan dalam hal waktu. Ya, salah satunya yaitu gigayear atau miliar tahun. Sering digunakan untuk menyatakan usia bumi, usia tata surya, usia galaksi, bahkan usia alam semesta. Selanjutnya adalah massa. Untuk satuan astronomi yang sering digunakan untuk massa, salah satunya adalah massa matahari. Simbolnya adalah seperti ini. Ya. M lingkaran dengan titik di tengahnya. Ini maksudnya adalah massa matahari. Ya. Dengan satu massa matahari itu sama dengan 1,99 kali 10 pangkat 30 kg. Mungkin untuk yang baru-baru belajar astronomi, belum terlalu hafal angka ini, tapi jangan khawatir, dengan seiring waktu kalian pasti bisa ingat angka-angka ini. Ya, walaupun dalam konteks olimpiade ya, kadang dikasih juga tabel konversinya, tapi dengan banyak latihan, saya percaya kalian akan hafal dengan sendirinya. Nah, kita balik lagi kenapa menggunakan satuan massa matahari. Karena sama seperti sebelumnya, ini tergantung objeknya apa. Ya, agak sulit membayangkan ketika kalian diberi satuan untuk benda-benda yang berkaitan dengan astronomi dalam satuan kilogram. Contoh, ada suatu galaksi ya, entah galaksi apa, yang masanya adalah 10 pangkat 44
kilogram. Kebayang nggak? 10 pangkat 44 kilogram itu seberapa? 10 pangkat 44 kilogram. Ya. Tapi ketika kalian diberi angka, misal ya, 10 pangkat, let's say 14 masa matahari. Ya. Lebih kebayang ya? Kita asumsikan misalnya semua bintang adalah bintang yang serupa dengan matahari. Berarti sekitar ada 10 pangkat 14 matahari, bintang yang mirip matahari di dalam galaksi tersebut. Lebih kebayang dong, ya, jika menggunakan massa matahari ketimbang satuan kilogram. Ini dua hal yang berbeda ya, karena ketika kalian mau konversi ini ke satuan massa matahari, bukan 10 pangkat 14 massa matahari, karena tadi 1 massa matahari 1,99 kali 10 pangkat 30 kg, yang mana ini hampir 2 ya. 10 pangkat 44 kg dibagi dengan 1,99 kali 10 pangkat 30 kg per massa matahari. Ya, ini konversinya dari kilogram ke massa matahari, yaitu dibagi dengan besaran ini. Ya. Contoh lainnya adalah bintang deh, bintang yang cukup masif ya. Masif di sini dalam hal masanya lebih besar daripada matahari. Ya. Sebuah bintang dengan massa 10 kali massa matahari. Ya, lebih kebayang daripada kalian ketika diberi angka 1, saya buat angka yang simpel deh, 2. Ya, 2 kali 10 pangkat 3, 1 kilogram. Ya, anggap aja kalian belum tahu satu massa matahari adalah segini. Ini kan sulit dibayangkan ya. Berapa itu? 2 kali 10 pangkat 31 kg. Tapi dengan mendefinisikan satuan ini, kalian lebih kebayang, oh dia masanya dibagi dengan 2 kali 10 pangkat 30 kg per satu massa matahari. Ya. Ini akan mendekati, ya, karena ini sebenarnya bukan 2 mutlak ya, sekitar 1,99 ya. Ini akan mendekati 10 kali massa matahari. Ya. Karena kalau lebih kebayang ini ya, 10 massa matahari ketimbang ketika dikasih angka 2 kali 10 pangkat 31 kg. Jika kalian belum tahu besaran ini ya, lebih kebayang, oh dia 10 kali dari massa matahari. Matahari yang mana bintang yang paling kita kenal. Karena paling dekat dengan kita, jadi kita lebih mudah mempelajarinya ya. Itu kasus galaksi dan bintang sering menggunakan massa matahari ya. Kita tambah lagi nih satuan lainnya, yaitu massa bumi dan massa Jupiter. Ya, ini sering digunakan dalam kasus pencarian planet ekstrasolar planet, atau sering juga disebut exoplanet. Ya, sering menggunakan massa bumi ya, yang simbolnya lingkaran dengan tanda plus ya, atau massa Jupiter. Nah, Jupiter ini kan sebenarnya ada simbolnya sendiri ya, sama seperti matahari dan bumi. Tetapi untuk Jupiter sebenarnya ada simbolnya, tapi kadang juga disebut MJ, massa dari Jupiter. Ini adalah digunakan untuk case-case pencarian planet ekstrasolar. Ekstrasolar planet. Kan ini banyak macamnya ya. Jadi mau menyatakan extrasolar planets ini
menggunakan massa bumi atau massa Jupiter, sekali lagi tergantung dengan objeknya apa. Apakah dia bisa diklasifikasikan sebagai hot Jupiter atau sebagai super Earth. Jadi, dalam pencarian extrasolar planet, yang paling mudah kita pelajari adalah yang kita dekat, ya, yaitu planet-planet di tata surya. Ya, kita tahu di antara semua planet di tata surya yang paling besar adalah Jupiter. Dan yang lebih dekat lagi adalah planet yang kita tinggali, yaitu Earth, bumi. Ya. Dalam pencarian extrasolar planet, kita belajarnya dengan membandingkan dengan yang kita tahu, yaitu planet-planet di tata surya. Jadi, planet-planet selain di tata surya atau extrasolar planet, itu ada yang mirip Jupiter. Dia gas, raksasa, tapi sering kita amati dekat dengan bintang induknya. Makanya disebut sebagai hot Jupiter, karena dia berada sangat dekat dengan bintang induknya. Ya, jadi sering disebut sebagai hot Jupiter. Berbeda dengan Jupiter kita. Jupiter kita iya benar raksasa gas, tapi dia tidak dekat dengan bintang induknya, yaitu matahari. Ya. Jaraknya sekitar 5 satuan astronomi, 5 kali dari jarak matahari bumi. Ya. Beda dengan hot Jupiter yang berada kurang lebih di Merkurius atau bahkan lebih dekat. Ya, itu hot Jupiter. Nah, untuk tipe planet lainnya, ya, tipe extrasolar planet lainnya adalah super Earth. Jadi ini adalah golongan yang planet-planet di antara secara massa, ya, massa dan ukuran dia di antara bumi dan Neptunus. Jadi kita tahu bahwa Uranus dan Neptunus itu planet es, ya, es secara astronomi disebut sebagai es, ya, yang tidak sebesar planet gas Jupiter dan Saturnus, ya. Jadi dia tidak seraksasa mereka, ya. Tapi super Earth ini di antara bumi, jadi tidak sekecil bumi, ya, lebih besar daripada bumi, tapi tidak sebesar Neptunus. Ya, itu adalah batas dari super Earth. Jadi untuk ukurannya ada di antara dua itu, bumi dan Neptunus. Nah, dengan dua tipe ini kan sebenarnya banyak lagi ya, kalau mau mengklasifikasikan planet, tidak hanya dua ini, tapi dua di antaranya adalah hot Jupiter dan super Earth. Nah, sekali lagi tergantung bendanya, konteksnya apa. Untuk hot Jupiter, pasti dinyatakannya dalam satuan massa Jupiter. Lebih terbayang ya, daripada sekali lagi dinyatakan dalam kilogram. Ya. Dan untuk super Earth biasanya dinyatakan dalam satuan massa bumi. Ya. Sebut saja angka berapa ya. Oke, sebut saja angka sembarang. Kan satu massa bumi itu adalah sekitar 6 kali 10 pangkat 24 kilogram. Ya. Sebenarnya ini 5,9 sekian gitu ya. Saya sebut 6 kali 10 pangkat 24 kilogram. Dan satu massa Jupiter itu sekitar 2 kali 10 pangkat 27 kilogram. Ya. Jadi dia per-1000-nya massa matahari. Tadi massa matahari 1,99 kali 10 pangkat 30, massa Jupiter 2 kali 10 pangkat 27 kilogram. Sebut saja angka sembarangan sebuah planet ditemukan gitu ya. Massanya adalah 3 kali 10 pangkat 25 kilogram. Misal, kebayang nggak ketika kalian dikasih angka segini, jika kalian belum tahu ini? Susah toh? Ya, makanya
lebih kebayang ketika misal kita bagi dengan apa ya? Ini 6 kali 10 pangkat 24 kilogram per massa bumi ya, per satu massa bumi. 10 per 2, 5 massa bumi. Ya. Lebih kebayang, oh dia massanya 5 kali dari bumi. Lebih kebayang daripada kalian dikasih angka 3 kali 10 pangkat 25 kilogram. Saya kasih angka lagi, 2 kali 10 pangkat 28 kilogram. Ya. Kebayang nggak itu sebesar apa? Beda cerita kalau 10 pangkat 28 kilogram ini saya nyatakan dalam massa Jupiter. 2 kali 10 pangkat 27 kilogram per massa Jupiter. Ya. Dapat 10 massa Jupiter. Dia 10 kali dari massa Jupiter. Misal, ya. Lebih kebayang daripada kalian nyatakan dalam kilogram. Itu dia satuan-satuan dalam astronomi dalam hal massa. Yang terakhir adalah dalam hal panjang. Ini juga panjang sih ceritanya. Ya. Oke, kita bahas satu persatu. Yang paling sederhana, sekali lagi, satuan panjang ya. Satuan astronomi, SA. Ya. Kadang kalau dalam bahasa Inggris kita sebut AU, Astronomical Unit. Ya. Penulisannya huruf kecil. Oke. Ini adalah jarak rata-rata, ya sudah didefinisikan, jarak rata-rata bumi ke matahari. Yang besarnya 1,496, ya, koma ya. Saya agak nggak konsisten nih, sebelum-sebelumnya koma saya pakai titik, ini saya pakai koma. Ya. 1,496 kali 10 pangkat berapa ayo? 8 ya? 8 kilometer. Ya. Atau singkat cerita orang-orang sering bilangnya 150 juta kilometer. Ya. Satuan astronomi SA ini sering dipakai dalam konteks planet. Ya. Misal planet dalam tata surya maupun planet luar, extrasolar planet, dengan bintang induknya, satuan astronomi. Ya. Sekali lagi, ini adalah masalah konteks atau objeknya apa. Ya. Kalian mau dikasih angka 150 juta kilometer, ini kalau tidak tahu satuan astronomi ya, dikasih angka 150 juta kilometer. Kebayang nggak itu berapa kali bolak-balik dari rumah kalian ke sekolah? Ya. Kita bilang lah, jarak dari rumah ke sekolah 3 kilometer, itu berapa kali bolak-balik baru dapat 150 juta kilometer. Ya, lebih terbayang ketika kita sudah mendefinisikan, oh jarak rata-rata bumi ke matahari. Ya. One way dari bumi ke matahari. 1 SA, satu satuan astronomi, 1 astronomical unit, sekitar 150 juta kilometer. Lebih kebayangkan, kayak tadi saya sempat singgung jarak Jupiter ke matahari, yaitu sekitar 5 SA, 5 satuan astronomi, 5,2 sih sebenarnya. Berarti ya 5,2 kali jarak bumi ke matahari, segitu jauhnya. Kebayang ya? Kalau kita anggap di penggaris gitu, kalian taruh matahari di 0 cm, bumi di 1 cm, Jupiternya ada di 5,2 cm. Ya. Jupiter Sun. Ya, 5,2 kali satuan astronomi. Mars,
Misal 1,5 satuan astronomi. Nah, berarti 1,5 kalinya dari jarak bumi ke matahari. Misal ada jarak suatu planet ke bintang induknya 4,5 kali 10 pangkat 8 kilometer. Nah, nggak kebayang kan kalau dinyatakan dalam kilometer. Jadi mending kita konversi dulu. 4,5 kali 10 pangkat 8 kilometer kita konversikan ke SA. 10 pangkat 8 juga kilometer per SA. Ya. Oh, berarti dia 3 SA. 3 satuan astronomi, jarak dari planet tersebut ke bintang induknya. Satuan lainnya adalah parsec. Ini sempat yang saya bahas di video tentang paralaks bintang. Kita review sedikit. Satu parsec sering disingkat PC, itu adalah jarak bintang dengan paralaks 1 detik busur. Paralaks itu apa? Silahkan lihat di video saya. Mungkin saya cantumkan di description box ya. Jarak bintang dengan paralaks 1 detik busur. Itu yang dinamakan 1 parsec. Ya, pembahasannya ada di sana 206-265 satuan astronomi. Ya. Jadi 1 parsec adalah 206.265 kali jarak bumi ke matahari. Aduh, ya angkanya memang tidak bagus, tapi angka ini akan sering kalian gunakan di astronomi. Dengan kita tahu bahwa tadi ya 1 SA adalah 1,496 kali 10 pangkat 8 kilometer, kalian juga bisa konversikan ini ke kilometer. Ya. Jadi tinggal dikali 1,496 kali 10 pangkat 8 kilometer per SA. Silahkan kalian gunakan lagi kalkulator saintifik untuk tahu besarnya berapa. Ya. Jadi tadi 206.265 tinggal dikali dengan 1,496 kali 10 pangkat 8 km. Ordenya adalah 10 pangkat 13 km. Ya. Tapi kalau saya sendiri jujur tidak hafal 1 parsec itu berapa kilometer. Saya menghafalnya adalah 1 parsec itu berapa SA dan 1 SA itu berapa kilometer. Jadi mending saya kaliin sendiri gitu. Tapi ya, kalau ingatan kalian kuat, kalian bisa juga mengingat angka ini. Ordenya adalah 10 pangkat 13 km. Oke. Selanjutnya, yang terakhir adalah besaran panjangnya, yaitu dalam tahun cahaya. Apa itu tahun cahaya? Ya. Jadi, seperti namanya, tahun cahaya, TC ini untuk tahun cahaya dalam bahasa Indonesia ya. Kalau bahasa Inggris, light year. 1 tahun cahaya adalah jarak objek yang setara dengan jarak yang ditempuh cahaya dalam 1 tahun. Bisa ya, ingatnya ya, sesuai namanya saja, 1 tahun cahaya. Jarak yang ditempuh oleh cahaya dalam 1 tahun. Nah, jadi kecepatan cahaya kita tahu. Nah, saya mulai dulu dengan kecepatan cahaya. Kecepatan cahaya ini terbatas, besarnya adalah sekitar 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Saya pakai kilometer ya, dari tadi pakai kilometer. Kilometer dalam 1 detik. Jadi cahaya menempuh 3 kali 10 pangkat 5 kilometer dalam 1 detik. Ya. Itu adalah kecepatan cahaya. Jadi dalam 1 tahun berapa? 3 kali 10 pangkat 5 kilometer dalam 1 detik.
Jadi berapa yang ditempuh dalam 1 tahun? 1 tahun. Ya, tinggal dikalikan. Karena 1 tahun adalah 365,25 hari, atau 365,25 kali 24 kali 3.600 detik, ya. Jadi, cahaya menempuh 3 kali 10 pangkat 5 kilometer dikali 365,25 kali 24 kali 3.600 detik per tahunnya. 3 kali 10 pangkat 5 dikali 365,25 kali 24 kali 3.600. Sekian. Ya, 9,5 kali 10 pangkat 12 kilometer. Cahaya menempuh 9 kali 10 pangkat 12 kilometer dalam 1 tahun. Ya. 1 tahun cahaya adalah 9 kali 10 pangkat 12 kilometer. Nah, ini bisa juga kalian konversikan lagi ke parsek. Ya. Dengan kalian tahu bahwa 1 parseknya adalah ini, 3,07 kali 10 pangkat 13 kilometer. Jadi kita bisa bagi dengan 3,07 kali 10 pangkat 13, sekitar 0,3 parsek. Itu dia tahun cahaya dalam kilometer ataupun parsek. Oke, saya rasa cukup sekian tentang pembahasan satuan-satuan yang sering digunakan dalam astronomi. Jika ada kurang-kurangnya bisa kalian tanyakan di komentar. Kita jumpa lagi di video-video selanjutnya. Semoga membantu ya video ini. Sampai jumpa, bye-bye.